Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi dan pembahasan kita untuk pertemuan kali ini adalah tentang sudut, teman-teman. Jadi, kenapa harus belajar sudut? Karena kan kita kemarin itu sudah belajar segitiga dan segi empat ya. Ada jenis-jenis segitiga, ada jenis-jenis segi empat. Nah, di jenis-jenis segitiga, jenis-jenis segi empat itu mengandung materi tentang sudut. Nah, sementara ini belum saya bahas. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperdalam lagi tentang materi sudut ini gitu. Jadi teman-teman harus lebih paham lagi tentang sudut. Oke. Nah, yang pertama, definisi sudut, teman-teman. Jadi kembali saya tetap mengambil yang berbahasa Inggris gitu ya. Karena kalau yang berbahasa Indonesia itu terlalu banyak pemaknaan. Jadi menimbulkan definisi-definisi yang menurut saya kurang sesuai gitu. Tidak apa-apa meskipun bahasa Inggrisnya pronunciation-nya agak belepotan gitu ya. Jadi definisi sudut di sini, an angle is the set of points consisting of the union of two rays that have a common endpoint. Gitu bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bahasa Indonesianya bagaimana? Sudut, sebuah sudut atau sudut adalah himpunan. Set itu himpunan ya. Dari titik-titik. Points itu titik-titik. Yang terdiri dari gabungan dua sinar. Union itu gabungan. Oke, gabungan dua sinar. Nah, ya. Yang memiliki titik akhir yang sama. That have a common endpoint gitu ya. Yang memiliki titik akhir yang sama begitu. Jadi sudut adalah himpunan titik-titik yang terdiri dari gabungan dua sinar yang memiliki titik akhir yang sama. Oke, ini adalah definisi sudut. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ya. Nah, banyak terjadi kesalahpahaman konsep dari teman-teman atau pembelajar gitu ya, mengatakan mana sudut, misal di sini, misal ini A, ini B, ini C gitu ya, kemudian ini ada panah sinar gitu ya, ini sinarnya, sinar ada dua sinar, gabungan dari dua sinar yang memiliki titik akhir yang sama, ini titik akhir dari titik akhir dari sinarnya tadi, dari definisi sudut. Nah, banyak terjadi kesalahan mengatakan mana sudutnya, mana sudut, kemudian teman-teman itu mengatakan bahwa ini loh sudut, ini sudut. Jadi titik ini adalah sudut, padahal itu salah teman-teman ya. Ingat bahwa definisi sudut ini yang panjang ini loh. Ini adalah definisi sudut. Jadi di sudut itu ada dua sinar, kemudian syaratnya itu sinarnya itu harus memiliki titik akhir yang sama. Jadi mana sudut? Kalau ditanyakan mana sudut, ya ini sudutnya, ya gitu ya. Jangan kemudian hanya menunjuk titik akhir ini. Nah, titik akhir ini bukan sudut, tapi apa? Ini adalah titik sudut, teman-teman. Ya. Jadi harus dipahami tentang konsep sudut ini. Jangan kemudian karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, berdiri di sudut gitu ya, maka kita menganggap bahwa sudut itu adalah titik puncaknya itu, sudutnya itu. Kalau bahasa Maduranya patuan, bukan ya. Jadi sudut itu bukan patuan, bukan hanya titiknya aja, tapi di sini itu ada dua sinar. Jadi ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, menyimbolkan sudut, jadi kalau di matematika kan kita selalu membahas tentang simbol gitu ya. Simbol dari sudut itu kalau ini, maka ini simbolnya sudut ABC gitu ya. Mana sudut ABC? Ya ini sudut
ABC. Ini sudut ABC. Titik sudutnya mana? Yang di B ini titik B ini titik sudut. Kemudian AB dan BC ini biasanya disebut sebagai AB ini adalah sisi sudut ya, BC ini juga sisi sudut, atau ada yang mengatakan di beberapa buku itu kaki sudut gitu ya. Jadi tolong bedakan antara sudut dengan titik sudut. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk simbolnya ini. Untuk simbol dari sudut ABC. Jadi menggunakan gambar seperti ini, kemudian ada simbol ABC. Jadi mana sudut ABC? Ya ini, gitu ya. Nah, yang titik pojok ini disebut dengan titik sudut, kemudian AB ini adalah sisi sudut, begitupun dengan BC sisi sudut, atau bisa disebut juga sebagai kaki sudut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jangan salah lagi, jangan sampai salah konsep lagi tentang sudut ini, gitu. Karena ini penting. Takutnya nanti jelasin ke anak didiknya mana sudut lah, terus ditunjuknya hanya B, itu salah. Salah total. Oke ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya tentang sudut kongruen. Sudut kongruen itu kalau di bahasa Indonesia kan sama ya. Bahasanya itu sama, tapi kalau bahasa matematikanya itu kongruen gitu. Definisi kongruen, sudut kongruen itu adalah sudut yang memiliki equal apa bacanya ini ya, equal measure gitu ya, ukuran yang sama. Jadi keynote-nya apa, kata kuncinya itu adalah ukuran yang sama ya teman-teman. Jadi bedakan antara sudut dengan ukuran sudut. Kalau sudut, jadi ini sudut A, B, C ya. Tapi kalau ukuran sudutnya, maka mensimbolkannya itu adalah seperti ini. Ukuran sudut A, B, C. Begitu ya teman-teman. Jadi harus dibedakan antara ukuran sudutnya dengan sudutnya. Kalau sudutnya itu adalah penampakannya. Jadi seperti ini sudut. Nah, ini yang kita bicarakan sebagai sudut A, B, C. Tapi kalau ukurannya, ya sampean menggunakan alat bantu. Bisa menggunakan busur derajat, atau mungkin sudah diketahui. Misal diketahui ukuran sudut ABC adalah 35 derajat. Misal seperti itu. Ya. Jadi ini penampakan sudutnya. Ini penampakan sudutnya. Kemudian ini adalah ukuran sudut ABC. Nah, dua sudut itu dikatakan kongruen jika ukuran sudutnya sama. Jika ukuran kedua sudutnya sama. Simbolnya seperti apa? Jadi bedakan kalau ini simbolnya dua garis sama dengan, kalau kongruen itu simbolnya begini teman-teman. Sudut ABC gitu ya. Kemudian saya punya sudut lagi nih, misal sudutnya ini KLM gitu ya. Saya punya sudut lagi yaitu sudut KLM. Jika ukuran kedua sudut ini, jadi misal ini diketahui KLM ini ukuran sudutnya, ukuran sudut KLM itu sama dengan 35 derajat, maka saya katakan bahwa sudut ABC kongruen. Nah, simbolnya seperti ini teman-teman. Jadi di atasnya sama dengan itu ada semacam apa ini, ceklen begini ya. Jadi ini dibaca kongruen. Jadi sudut ABC kongruen dengan sudut KLM. Kenapa? Karena ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut KLM. Begitu ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan ketika menuliskan simbol matematika gitu. Kalau sampean menuliskan seperti ini, sudut ABC sama dengan 45 derajat. Nah, ini kurang tepat di matematika, teman-teman. Kenapa? Karena sama dengan ini
digunakannya itu di huruf, kok huruf sih, di aljabar. Jadi pembahasannya tentang bilangan atau angka gitu ya. Jadi ini bilangan. Sementara sudut ABC ini bukan membahas tentang angkanya, bukan membahas tentang ukurannya, tapi sudut ABC ini adalah simbol dari ini sudut ABC. Nah, jadi tidak tepat, kurang tepat dalam matematika jika kemudian penulisannya seperti ini. Ini kurang tepat dalam matematika. Jadi nanti untuk pembelajaran ke depannya, teman-teman kalau ngajar tentang sudut gitu pada anak didik, jangan sampai lupa konsep ini. Membedakan antara ukuran sudutnya dengan sudutnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini berlaku juga untuk segmen garis ya. Jadi dua segmen garis dikatakan dikatakan kongruen jika memiliki ukuran yang sama, equal measure. Jadi penulisannya beda juga. Kalau segmen garis kan simbolnya begini ya, AB kongruen dengan segmen garis BC begini ya. Nah, kalau ukuran segmen garis AB, penulisannya itu baru boleh sama dengan begini. Ukuran segmen garis BC. Nah, ini loh yang sering salah gitu dalam konsep-konsep geometri. Padahal ada yang menuliskannya kan begini. Misal diketahui AB sama dengan 5 cm gitu ya. Nah, yang seperti ini kurang tepat. Kenapa? Antara ini dengan ini itu dua hal yang berbeda. AB ini adalah penampakan garisnya. Jadi ada segmen garis ini dengan ini. Kemudian ini adalah tentang ukurannya. Begitu. Jadi yang benar seperti apa? Harus ada U di depannya, teman-teman. Kalau menurut yang benar itu ada huruf U di depan AB gitu. Jadi ukuran AB sama dengan 5 cm. Begitu ya. Jadi masalah kongruen ini berlaku di sudut, juga berlaku di segmen garis. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini konsep yang harus benar-benar tertanam di di pemikirannya teman-teman. Jangan sampai yang seperti ini tuh terjadi kesalahan gitu. Jadi harus benar-benar bisa bedakan mana penampakan sudutnya, mana yang ukurannya gitu. Karena simbol dari keduanya itu berbeda. Oke. Kita lanjut ke macam-macam sudut. Nah, yang terakhir macam-macam sudut. Oke, kita di sudut itu ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Sudut lancip adalah sudut yang ukuran sudutnya, ingat, ukuran sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat gitu ya. Sudut lancip seperti ini ya penampakannya sudut lancip. Oke, ini misal ini A, ini B, ini C. Jadi sudut ABC ini adalah sudut lancip. Kenapa? Karena ukuran sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Disebut sudut lancip. Kemudian sudut tumpul adalah sudut yang ukuran sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Misal seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini contoh dari sudut tumpul. Kemudian sudut siku-siku adalah sudut yang ukuran sudutnya tepat 90 derajat ini. Ini adalah sudut siku-siku. Jadi
tolong diperhatikan kembali, ini adalah sudut siku-siku, ukuran sudutnya 90 derajat. Ini adalah sudut tumpul. Ingat, sudut itu ada sinar ya, sesuai dengan definisi tadi. Jangan katakan sudutnya hanya titik. Jangan katakan sudutnya itu hanya titik yang di pojok sini, bukan. Tapi ya inilah sudut gitu. Jadi sudut tumpul, ukuran sudutnya itu lebih dari 90 kurang dari 180 derajat. Sudut lancip ya seperti ini, ukuran sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Oke, itu tentang macam-macam sudut. Jadi saya rasa materi sudah cukup sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa memahami konsep karena ini benar-benar dibutuhkan gitu ya sebagai konsep. Jadi kenapa kadang kita lupa konsep, malah belajar tentang yang sangat ruwet ke atas-atasnya tapi lupa konsepnya gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.